Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaratih, perwakilan dari kelompok Kitab Fathul Qorib yang beranggotakan dari Mbak Irodatul Fahmi, yang kedua Irna Kusuma Wardani, yang ketiga saya sendiri. Kelompok kami akan membahas tentang apa itu Fathul Qorib. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara general apa sih kitab kuning itu. Kitab kuning dalam pendidikan agama Islam merujuk kepada kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam yang diajarkan pada pondok-pondok pesantren, mulai dari bab fikih, akidah, akhlak, tata bahasa Arab atau ilmu nahwu sorof, hadis, tafsir, ilmu Al-Quran, hingga pada ilmu sosial dan kemasyarakatan atau muamalah. Dikenal juga dengan kitab gundul karena memang tidak memiliki harokat. Oleh sebab itu, untuk bisa membaca kitab kuning ini diperlukan kemahiran dalam tata bahasa Arab atau bisa mempelajari terlebih dahulu tentang ilmu nahwu sorof. Dikenal juga sebagai kitab kuning karena kitab-kitab ini memiliki ciri khas, yaitu kertasnya yang sudah sedikit usang atau berwarna kuning, karena memang kitab-kitab ini diajarkan turun-temurun di pondok-pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang salah satu bab di kitab kuning ini, yaitu bab fikih. Adapun kitab-kitab fikih yang terkenal yaitu yang pertama tentu Fathul Qorib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Yang kedua ada kitab Fathul Mu'in karya Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Yang ketiga ada Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Selanjutnya ada kitab Sulamul Munajjah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu ada Buqiyatul Mushtarsyidin. Yang terakhir ada Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Lalu lebih mendalam lagi, kami akan membahas satu kitab fikih yaitu Fathul Qorib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ia merupakan penulis syarah atau penjelas dari kitab Matan Takrib yang dikarang oleh Imam Syekh Ahmad bin Husain atau dikenal dengan sebutan Abu Syuja. Kitab ini disusun berdasarkan tradisi mazhab Syafi'iyah. Syekh Abu Syuja menulis Matan Takrib sebab atas permintaan para murid dan teman-temannya. Tujuan penyusunan kitab ini supaya orang-orang yang belajar ilmu fikih dapat mengetahui hukum agama secara singkat dan mudah. Banyak ulama setelah era Imam Abu Syuja yang menyusun kitab syarah atas takrib miliknya, termasuk salah satunya yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazi. Di dalam kitab Fathul Qorib ini menjelaskan tentang bab fikih yang tentunya sangat familiar dengan kita. Pada bab pertama, di dalam kitab ini akan membahas mengenai toharoh, apa pengertian toharoh, macam-macamnya maupun tata caranya. Pada bab kedua akan dibahas mengenai sholat, jenis-jenis sholat, bagaimana syarat wajib dan syarat sah sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, serta panduan sholat mengenai tata cara maupun waktu yang diperbolehkan dan dilarang untuk mengerjakan sholat. Pada bab ketiga akan dibahas mengenai zakat. Dalam zakat itu kita akan membahas tentang pengertian zakat, dijelaskan pula tentang nisab atau takaran dalam ketentuan zakat, syarat zakat, orang yang digolongkan menjadi penerima zakat. Pada bab keempat akan dibahas mengenai puasa, tentang syarat wajib puasa, yang disunahkan dalam puasa apa saja, hal-hal yang membatalkan puasa, lalu siapa saja yang diperbolehkan mengqadha puasa. Bab kelima akan dibahas mengenai haji, apa pengertian haji, lalu di dalamnya juga menjelaskan tentang syarat wajib, syarat sunnah haji, rukun umroh, rukun haji, larangan haji, serta denda apabila melanggar aturannya. Bab keenam akan membahas tentang transaksi dan waris. Bab kelima akan membahas tentang nikah. Kelompok kami
dalam kitab Fathul Qorib ini akan lebih membahas mengenai buruan dan sesembelihan. Hewan yang mampu disembelih, maka tempat sesembelihannya adalah leher. Bila tidak mampu menyembelih, maka tempat sesembelihannya adalah leher dengan cara semampunya. Dan sesembelihan yang sempurna ada 4 hal yang harus dipotong. Yang pertama, memotong tenggorokan, kerongkongan, kedua urat leher, seperti memotong aliran udara maupun aliran darah. Diperbolehkan berburu dengan semua hewan yang bisa melukai dari binatang buas yang terdidik dan dari burung yang terdidik. Syarat terdidiknya hewan ada 4. Yang pertama, ketika disuruh maka dia pergi, ketika dia berhenti karena dilarang, ketika dia berburu tidak memakan sedikit pun. Yang keempat, hal ini terulang-ulang. Ketika salah satu dari 4 tersebut tidak terpenuhi, maka tangkapannya tidak halal, kecuali buruan tersebut ditemuinya dalam keadaan hidup dan disembelihnya. Nah, kita diperbolehkan menyembelih dengan sesuatu yang bias melukai, kecuali gigi dan tulang. Dan halal sesembelihan seorang muslim maupun ahli kitab, namun tidak halal sesembelihan majusi maupun penyembah berhala. Lalu, cara menyembelih janin yang ada di kandungan adalah dengan menyembelih induknya, kecuali didapatinya masih hidup, maka harus disembelih. Anggota yang terpotong dari hewan yang masih hidup adalah dinilai seperti bangkai, kecuali rambut yang biasa dimanfaatkan untuk tikar maupun pakaian. Lalu semua hewan yang dianggap baik oleh orang Arab adalah halal, kecuali ada syarat yang menyatakan keharamannya. Begitupun semua hewan yang dianggap jelek oleh orang Arab, maka haram, kecuali ada yang menyatakan syarat yang menyatakan kehalalannya. Dan haram dari binatang buas yang bertaring kuat, haram dari burung yang berkuku kuat yang bisa melukai. Namun, halal bagi orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan sangat lapar, memakan bangkai yang diharamkan untuk menutupi laparnya. Ada 2 bangkai yang halal, yakni bangkai ikan dan belalang. Begitu juga ada 2 darah yang halal, yakni hati dan limpa. Kurban. Hukum kurban sendiri yakni sunnah muakkad. Dalam kurban cukup anak domba, kambing, unta, atau sapi yang berumur 2 tahun. Dan unta dan sapi itu mencukupi 7 orang, sementara kambing mencukupi 1 orang. 4 hewan tidak bisa untuk berkorban, yakni buta sebelah matanya. 4 hewan tidak bisa untuk berkorban, yakni buta sebelah matanya yang jelas, pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, kurus sampai kurang otaknya. Dan mencukupi hewan yang sangkelir dan yang pecah tanduknya. Dan tidak mencukupi untuk hewan yang terpotong telinganya, yang terpotong ekornya. Dan waktu kurban adalah mulai dari waktu sholat id sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik, dan disunahkan ketika menyembelih 5 hal: membaca bismillah, membaca sholat atas nabi, menghadap kiblat, membaca takbir, doa terkabul. Tidak sedikit pun diperbolehkan bagi orang yang berkurban nadar memakan daging kurban tersebut, dan boleh bagi yang berkurban sunnah untuk ikut memakannya, dan tidak diperbolehkan untuk menjual daging kurban tersebut karena diperuntukkan untuk makan fakir miskin. Lalu mengenai akikah. Akikah itu sunnah. Akikah adalah menyembelih untuk anak yang baru dilahirkan, yaitu hari ke-7. Anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, untuk diperuntukkan kepada fakir miskin. Setelah sedikit mengetahui tentang kitab Fathul Qorib, di sini kami akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan kitab Fathul Qorib. Yang pertama adalah kelebihan kitab Fathul Qorib. Kelebihan kitab Fathul Qorib terdapat pada kelengkapan isi. Kitab ini hampir semua kandungan fikih, dari mulai ibadah, muamalah, nikah, sampai jinayat, dan melengkapinya dengan memberikan tarif pada semua bab. Paparan metodologinya pun kitab ini singkat, bahasanya sederhana, dan pasal-pasalnya menggunakan batasan angka. Selanjutnya adalah kekurangan kitab Fathul Qorib. Dalam batasan komponen dengan angka sering terdapat kekurangan atau
keterlewatan seperti dalam pembahasan yang akan dibahas atau kurang tepat. Kitab ini sering menggunakan kalimat-kalimat yang terkandung dengan arti yang longgar, tidak sebagaimana dengan istilah fikih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.